Hai good friends, akhir-akhir ini kan sudah mencuat nih kasus tentang interview offline. Padahal kan kasus COVID itu di Indonesia lagi melonjak banget, khususnya di Jakarta. Nah ini sebenarnya berpengaruh banget nggak sih terhadap proses talent acquisition dalam suatu perusahaan, di mana sebuah perusahaan itu menjadi tolak ukur kapabilitasnya seperti apa dari si manpower itu. Nah, di sini gue sudah mendatangkan narasumber. Beliau ini expert di bidang talent action tersebut, dan bersama saya sudah ada siapa kan, maaf namanya? Taufik. Kang Taufik Hidayat. Nah, namanya sih Taufik Hidayat, tapi gue biasa manggil dengan sebutan Kang Taufik biar lebih akrab ya Kang ya. Siap. Nah, beliau ini di Pangansari sebagai Head of HR untuk Learning and People Development ya Kang ya. Acquisition juga. Acquisition juga untuk Pangansari, utama Food Resources. Ya, itu adalah holding company-nya ya. Jadi Kang Taufik ini menghandle untuk acquisition untuk semua bisnis unitnya Pangansari, untuk rekrutmennya, ya kan, rekrutmennya ya. Nah, mungkin Kang Taufik langsung bisa memperkenalkan diri kepada good friends di Let's Talk with Business Talk. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Kang Taufik. Silakan Kang. Oke, makasih Cenita ya, saya manggilnya Ce aja. Ce aja. Oke, jadi good friends, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Saya sebagai Head of HR Talent Acquisition and Learning Development. Nah, tugas saya ya lebih banyak di talent acquisition, terus juga untuk pengembangan karir dan kompetensi teman-teman di Pangansari Group. Jadi ya memang topik hari ini sangat menarik ya, karena memang kan kita bicara talent ini atau sumber daya manusia ini kan salah satu asetnya perusahaan. Betul. Gitu. Jadi ya sangat menarik lah, kita coba share ke good friends biar bisa juga tahu lah tips and triknya, dan juga tahu belakang kita sedikit lah ya, biar bisa ngintip sedikit. Jadi si HR acquisition ini dia itu selain melihat dari experience-nya, juga dilihat juga sebenarnya background educationalnya apa sih, ya kan? Tapi lebih dilihat tuh dari sisi mana nih Kang? Sebetulnya tergantung tuntutan jabatannya ya. Jadi kan mungkin saya jelasin sedikit ya. Kita kerja ini kan ada tuntutannya, ada target, achievement, atau misalnya tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap hari atau setiap bulan sampai dengan selama perusahaan berdiri kan gitu ya. Nah jadi ya educational background pasti gitu ya diperlukan. Terus experience juga iya. Sama yang lebih penting adalah kompetensinya. Jadi kompetensi itu kan beragam. Ada hard skill, ada soft skill. Gitu. Jadi memang ya semuanya itu berimbang sesuai dengan tuntutan jabatan, pekerjaan, dan juga kemauan organisasi. Ya, artinya dengan kebutuhan manpower sebuah perusahaan, sebelum si orang tersebut menjadi employee, ada proses namanya interview, ya kan? Sebelum pandemi kan interviewnya itu kita offline ya, face to face. Nah kalau seperti sekarang ini dilakukan oleh HR sendiri itu bagaimana kan? Kita combine sih ya. Jadi sebetulnya mungkin biar diketahui juga, saya sebetulnya kan kerja di CSTS ya, salah satu job site kita di Papua Barat. Itu kan jauh ya dari mana-mana gitu. Dan nggak mungkin juga kita melakukan seleksi atau proses rekrutmen di dalam job site. Gitu kan. Ini district area ya? Iya, restricted area, sehingga ya sudah terbiasa sebetulnya proses rekrutmen ini jarak jauh. Nah, yang penting kan sebetulnya alat ukurnya saja kita siapin. Gitu. Nah, jadi tadi selama pandemi ini sih sebetulnya jadinya lebih banyak kita prosesnya online. Walaupun nggak menutup kemungkinan offline, tapi ya tentu kita siapin prokesnya.
Jadi kandidat ataupun kita yang kerja saat ini kan juga kita bisa buka masker nih karena prokesnya kita Iya. udah ya antigen segala macam Antigen. PCR. Nah, itu pun berlaku buat kandidat gitu. Jadi kita laksanakan itu biar ya sama-sama nyaman dan aman gitu. Jadi artinya tuh dengan kondisi era new normal ini, interview virtual buat Kang Taufik sudah common things ya, sudah biasa banget Biasa ya. banget. Di site itu di CSTS tadi bilang di Papua itu udah berapa lama di sana kan? Saya kurang lebih 2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 5 bulan ya. 2,5 tahun lah, let's say. Itu jumlah manpower di sana yang Kang Taufik handle tuh berapa banyak? Paling tinggi saat itu 1.300. Paling tinggi? Iya. Nah saat ini Itu sekitar untuk 1.000. Pakansari aja ya? Iya, Pakansari. Wow. Oke. Artinya dengan kondisi kebutuhan si manpower segitu banyak sudah terbiasa ya untuk ke head office, kemudian mesti rekrutmen online, ya sudah menjalani hal itu sebelumnya kan? Iya. Oke. Jadi sebenarnya misalkan new normal juga ya Iya. si rekrutmen online ini. Kalau dilihat dari perbandingan secara persentase nih, lebih banyak mana offline online dalam kondisi pandemi ini? Pasti online. Online, betul. Secara persentase itu berapa persen? Saya pikir sekitar 70-an% ya yang online. Oh, oke. Sisanya 30%. 30 itu setelah terscreening. Iya, terus Iya kan? gitu ya. Baru tahap ke offline. Iya. Ya. Nah, selain itu kan kadang-kadang selaku HR itu pasti melihat si kandidat ini domisili di mana sih, ya kan? Itu menjadi faktor penentu nggak? Jadi faktor penentu tergantung posisi dan pekerjaannya apa. Oke. Jadi kembali kita memproses itu kan jabatannya apa. Sekarang kita bicara operation misalnya, yang kita kan ada beberapa yang produksi ya. Iya. Nggak mungkin kan, maksudnya dia orang Makassar terus WFH, terus yang masak siapa? Iya, itu tuh. Kan nggak mungkin. Itu parah banget. Ya. Itu para HR banget ya. Iya. Jadi benar-benar mesti ngeploting si manpower di lapangan supaya nggak sampai skip dan bisa memenuhi kuota kebutuhan di lapangan ya. Oke. Jadi kalau boleh diceritakan sih, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa hybrid ya, maksudnya nggak harus on site, nggak harus di kantor, tapi bisa juga di rumah WFH. Nah itu kan lebih banyak kalau di bisnisnya kita itu ya administrasi, baik misalnya di HR atau di finance atau di commercial, di marketing yang memang kalau lagi ngitung kan masih bisa di rumah lah gitu ya, WFH gitu kan. Jadi tadi domisili tadi nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau memang misalnya tadi yang saya bilang operation, udah ngomongin produksi atau services, ya harus ada sosoknya gitu. Karena kan bisnis kita kan ada yang production, ada yang services, which is yang services dan production ini kan in personnya harus ada sama customer. Gitu. Oke. Dalam kondisi seperti ini, ada prosedur perekrutan yang berubah nggak, Kang? Dari online selama pandemi ini? Iya, tentu ada ya. Malah hasilnya itu positif, artinya kita bisa efisien. Jadi dalam satu hari yang biasanya kalau offline kan harus kita siapin segala macam ya. Jadi aplikasi, ya, CV-nya dari submit, itu kan harus printing semua kan. Dengan ini kita terpaksa jadi online. Jadi ya paperless gitu kan sekarang ini, terus juga waktunya lebih efisien. Bahkan kita juga punya psikotesnya online gitu. Jadi ya sebetulnya itu cukup efektif buat kita. Nah, yang tapi tolak ukur keberhasilan kandidat untuk jadi karyawan tetap sebetulnya teorinya dari dulu sudah ada. Biasanya kalau interview itu kita ada namanya tuh kompetensi based interview. Jadi ketika interview itu kita menanyakan hal-hal yang kemungkinan besar dia akan lakukan juga ketika sudah bekerja. Jadi itu teknik-teknik interview yang sebetulnya sudah lama, tapi bisa diaplikasikan either itu offline ataupun online. Cuma catatan-catatan khusus biasanya ketika ada gap generation, kan kita banyak kandidat millennials nih. Nah terus misalnya bosnya atau usernya itu yang masih boomer atau Gen X ya, yang maunya lihat secara attitude atau behaviornya itu in person. Itu aja sih yang kita perlu
siasati gitu. Selama perekrutan online itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya Pak, offeringnya berapa gitu, atau dia mempertanyakan kalau saya decide saya bisa dapat off-nya berapa bulan sekali, itu ada yang mereka tanyakan langsung? Pasti iya. Langsung. Sekarang ini kan jadinya bergeser. Kalau zaman dulu ngomongin gaji tuh kayaknya agak takut-takut gitu ya. Nah kalau sekarang kita malah lebih lugas ya dibanding karena memang secara culture-nya Gen Y, millennials juga lebih terang-terangan kan gitu. Pak, Bu masuk kerja di tempat lu berapa sih gitu kan kira-kira. Iya. Nah, kira-kira kayak gitu, tapi but it's normal, oke. Yang penting kan ketika memang bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan bisa menyelesaikan soal. Oke. Terus apa aja nih Kang yang menjadi prioritas rekrutmen selama pandemi? Oke. Sekarang ini kebetulan kalau Pangansari Group ya, alhamdulillah banyak mendapatkan proyek-proyek baru ya. Nah kemarin di awal tahun kita dapat 3. Oke. Di 1 Maret besok ini kita juga dapat 3 lagi proyek baru. PR dong buat HR. It's good problem. Good problem ya. Jadi ya harus diselesaikan, tapi memang masih banyak di servisi sama di production yang ada di project-project ya. Selain itu juga memang kita juga ekspansi kan di beberapa kota lain untuk produk-produk retail gitu. Jadi ya masih 50-50 lah antara yang administrasi sama yang di services dan production. Berarti menjadi prioritas rekrutmen selama pandemi itu tadi seperti Kang Taufik sampaikan bahwa pengalaman itu pengaruh, ya kan? Umur berpengaruh. Karena kalau dulu nggak ada batasan umur karena kesehatan ya. Saat ini pandemi itu ada pembatasan umur usia kerja karena menjadi high risk, dan proyeknya Pangansari kan banyak di remote area ya. Yeah. Sehingga itu agak sulit kita kirim teman-teman yang usianya di atas di certain age gitu. Oh, jadi ada umur tertentu ya? Iya. Jadi dari umur memang ada minimumnya berapa, maksimum berapa, terus MCU-nya itu berat badan yang mesti standarnya berapa. Betul. Kemudian apalagi food handler ya, food handler pasti detail untuk MCU-nya ya. Iya, detail. Dia nggak boleh ada penyakit tertentu yang memang yang bisa mengakibatkan dampaknya terhadap si makanan, ya. ke food safety-nya itu. Iya. Sama itu domisilinya. Iya, pengaruh, tapi itu nggak gitu besar domisili ya. Nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Sama pengalaman kerja. Iya. Ya. Terus untuk tadi kan Kang Taufik bilang generasi X ya, milenial. Itu sekarang tuh mereka dikenal sebagai generasi job hopping. Nah, menurut Kang Taufik, tren ini bakal akan terjadi terus nggak selama pandemi ini? Saya pikir kalau job hopping ini kan tergantung ya, ini kan challenge ya buat kami di HR itu challenge. Nah, organisasi kan tergantung organisasinya bisa develop nggak? Karena job hopping ini kan rata-rata alasannya nggak ada 2 paling banyak. Satu tuh komunikasi sama atasannya nggak enak. Jadi pengalaman kita kalau proses terminasi atau ada orang yang resign gitu misalnya, itu ketika kita interview itu rata-rata jawabnya, wah bos saya nggak enak gitu. Nah, yang kedua itu adalah karena memang mereka ngejar karir, pengen cepat. Oh, oke, karena pengalaman lagi ya? Iya. Ngejar pengalaman, experience baru gitu. Jadi ya itu challenge sih sebetulnya. Kalau ditanya salah nggak? Ya dari kacamata kandidat nggak salah. Tapi buat kacamatanya organisasi manajemen itu menjadi challenge. Gimana caranya teman-teman ini betah. Nah, betah itu nggak hanya ngomongin duit sih kalau saya lihat ya. Okay. Di Pangansari ini rata-rata usia kerja kan di atas 10 tahun. Jadi rata-rata. Jadi kalau saya itu masih baru. Jadi berapa tahun? Tunggu. Rata-rata 10 tahun. Iya. Kang Taufik 2 tahun setengah. Enggak, lebih. 3 tahun. 3 tahunan. Itu masih dibilang baru. Masih dibilang baru. Mohon maaf nih Kang, saya baru 10 bulan. Itu baru banget. Itu hitungannya gimana? Berlahir ya. Jadi belum sudah anak baru ya. Menuju anak baru. Masih menuju
masih lama. Baru lah ya, Ya, masih anak baru gitu. anak baru yang experience belum banyak, masih beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-teman di lingkungan kerjanya, sama pekerjaannya mungkin yang memang sebelumnya apa di sini dapat pengalaman, dapat kesempatan untuk divisi yang baru gitu kan. Tapi sebenarnya itu dia si talent acquisition itu dia lagi potensi sebenarnya kemana sih, walaupun dia punya experience-nya kemana, tapi ternyata dia punya potensinya kemana itu bisa diarahkan di HR acquisition ini ya. Iya, talent acquisition di kita kan alhamdulillah secara culture itu memungkinkan, dan secara organisasi pun memungkinkan. Organisasi kita kan develop terus, berkembang. Jadi tidak untuk kemungkinan kalau misalkan OB misalnya dia secara attitude oke, secara pendidikan dia memang bagus juga, tapi kesempatannya belum ada. Nah, si HR ini memberikan potensi untuk dia untuk berkembang di perusahaan ini. Iya, kesempatan pasti ada. Yang penting mau. Prinsipnya kan mau. Kalau kemampuan kan bisa diajar. Kembali lagi dengan kenaikan posisi, artinya tanggung jawab lo makin besar ya, kan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi siapapun bisa jadi orang gitu. Prinsipnya kan kalau di HR begitu. Nah, yang penting kan mau nggak. Nah, setelah mau, mampu nggak gitu. Nah, dari sisi mampu itu kan dari salah satu tanggung jawabnya kami juga di learning development itu mempersiapkan, melengkapi teman-teman biar bisa develop gitu dengan training atau misalnya juga ada assignment yang mengarahkan menyelesaikan pekerjaan mereka gitu. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira sekompetitif apa sih pasar kerja di era pandemi ini untuk fresh graduate? Sangat kompetitif ya. Kita pernah share iklan. Saya pernah ingat satu, kita lagi nyari entry level. Saya baru buka di LinkedIn waktu itu, cuma link aja sih. Cuma saya sengaja mau menggunakan email pribadi saya. Pangansari punya LinkedIn? Pangansari punya LinkedIn. Coba informasikan pada Good Friends. Jadi Good Friends nanti mungkin bisa dilihat ya LinkedIn-nya Pangansari. Itu namanya Pangansari Utama Food Resources. Pangansari Utama Food Resources. Jadi silakan dibuka, barangkali kita share lowongannya. Job vacancies ya. Ada gitu. Kalau hanya dari LinkedIn aja untuk informasi job vacancies di Pangansari. Kita juga ada yang third party ya. Jadi kita menggunakan Jobstreet juga. Nanti juga kita mau menggunakan sosial media juga yang lainnya untuk share lowongan. Nah, sekarang kan untuk di kalangan ya seumuran gue nih kan ya 23, 24 gitu. Gila, gue halu banget ya. Mereka itu kan untuk software makanya Instagram, ya kan? Instagram di Pangansari pas udah punya Instagram, tapi di posting ke situ nggak sih untuk rekrutmennya itu atau open job vacancies-nya? Ya bisa juga. Kita tim recruiter itu biasanya juga share di Instagram masing-masing secara pribadi ya, ataupun di WhatsApp gitu. Jadi kan udah nggak ada boundaries, nggak ada batasan, kita mau share kemana aja. Yang terpenting kan bisa dipertanggungjawabkan secara data gitu. Jadi kalau memang channelnya resmi, emailnya memang sesuai dengan vakansinya, itu insya Allah aman. Jadi palingan kalau untuk si HR dia informasinya melalui LinkedIn, ya kan? Tapi paralel dengan si digital marketing untuk job vacancies-nya di Instagram, ya kan? Nah, jadi Good Friends yang belum follow Instagramnya Pangansari bisa follow di Pangansari Utama. Pangansari Utama. Oke. Gue ulang ya. Hai Good Friends, jadi kalau mau dapat informasi yang lebih detail tentang job vacancies di Pangansari bisa follow Instagramnya itu di pangansari.utama, ya kan? Tapi kalau untuk lihat lebih detail juga untuk kualifikasinya apa aja sih itu di LinkedIn. LinkedIn di mana tadi kan? Pangansari Utama Food Resources. Pangansari Utama Food Resources. Di sini aja kali ya. Ada nggak di sini kira-kira? Ada. Pokoknya nanti dibuka aja sosmednya, kemudian bisa intip juga si LinkedIn-nya. Kalau bedanya mungkin kalau di sosmed itu lebih yang new hiring.
udah itu aja. Open vacancies ini. Nah, tapi kalau misalkan di LinkedIn dia akan lebih detail sih kebutuhannya apa aja. Termasuk lokasi di mana nggak kan kalau di LinkedIn tuh? Iya bisa juga. Tergantung ya, kalau lagi rame-rame kan kita juga, maksudnya kebutuhannya banyak gitu. Ya kita juga nggak bisa define dari awal. Tapi jabatannya, posisinya itu diperlukan pasti ada beberapa lokasi atau beberapa tempat kerja. Oke. Mau balik lagi nih kan, zaman waktu di site. Itu kan pasti ada ini ya, yang namanya warga lokal yang direkrut di lokasi. Iya. Ya. Itu kendalanya apa menghadapi warga lokal? Kendala sih pasti yang pertama culture ya. Mungkin nggak kendala bukan warga lokal, tapi in general kali ya. Iya. Itu culture-nya juga ya, adaptasi culture. ya. Iya, jadi kan kadang teman-teman yang di area sekitar job site atau lokasi kerja itu kan mungkin belum pernah kerja ataupun memang sekolahnya nggak sesuai. Nah, cuma kan sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar, kan kita tetap coba ambil, kita acquisition, tapi kita develop di dalam ketika sudah mulai bekerja. Nah, challenge yang pertama itu culture. Karena kalau apalagi di lokasi saya saat itu kan teman-teman di sana, teman-teman kita orang-orang Papua ya, yang dimana culture-nya berbeda sama kita. Oh iya. Nah, yang kedua tentang etos kerjanya. Nah, itu yang challenge kita, dan kita sebenarnya come up ya bisa asimilasikan teman-teman itu setelah join ya bisa jalan sama kita. Iya. Gitu. Dan berjalan waktu tuh pasti HR juga akan mengarahkan juga ya, mesti bagaimana. Betul. Gitu ya. Jadi itu kendala yang sangat dihadapi oleh HR di lapangan ya. Site-nya itu ya karena si culture-nya dan si atas kerjanya. Betul. Itu pengaruh banget, jadi pengaruh di awal. pengaruh banget ya. Iya. Nah, oke, good friends, sekian aja kali kan ya kita bicaranya hari ini. Ya. Jadi kalau gua ambil kesimpulan nih dari perbincangan gue sama Kang Taufik, itu yang pertama yang menjadi prioritas rekrutmen sama pandemi itu Pangansari. Dia melihat dari pengalaman kerja, setelah itu kesehatan, itu sangat menjadi salah satu yang harus dilewati. Psikotes juga ya? Psikotes juga ya, karena psikotes itu pertimbangannya adalah kita nanti di lokasi akan ketemu banyak orang, kita itu diukur kemampuan kita dalam beradaptasi dan menghandle solving suatu masalah seperti apa, itu menjadi prioritas rekrutmennya si HR Talent Acquisition. Nah, kemudian ada yang namanya job hopping. Job hopping ini di masa pandemi ini yang menjadi acuannya adalah experience sama si komunikasinya. Ya, benar nggak kan ya? Kalau salah korek ya, karena gue mau summary nih, biar nggak salah nih. Nah, kemudian tadi terakhir gue nanya, kompetitif nggak sih? Ternyata kompetitif banget. Dan yang menjadi suatu bukan masalah sih, tapi lebih ke yang challenging di lapangan itu pertama karena culture, kedua karena etos kerja. Nah, jadi HR Talent Acquisition ini sangat berpengaruh besar terhadap berkembangnya suatu perusahaan karena menjadi tolak ukur berkembangnya perusahaan tersebut. Oke. Paling gitu aja, good friends. Kita bincang-bincang dengan Kang Taufik di Let's Talk with Business Talk-nya Pangansari. Nanti kita ketemu di episode berikutnya dengan tema atau konten yang lebih lebih informatif lah pastinya, karena kita di sini memberikan informasi yang memang good friends butuhkan. Saya dengan Nita bersama Taufik. Sampai jumpa. Bye. Bye.